Perpustakaan, Nia Pasca Indriani, Felix Tirtawijaya, dan Intan Dindiasari. Kami akan menjelaskan tentang kasus-kasus makroekonomi. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara jangka panjang atau secara kontinu, yang disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dengan arus barang yang telah kita miliki. Kenaikan harga sifatnya sementara dan tidak termasuk dengan inflasi. Itu contohnya adalah kenaikan harga-harga barang di Idul Fitri contohnya. Nah, setelah adanya pengertian sudah dibahas di atas, penyebab inflasi adalah karena tidak adanya kenaikan permintaan dan biaya produksi. Nah, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, meningkatnya permintaan. Yang kedua, meningkatnya biaya produksi. Yang ketiga, tingginya peredaran uang. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis inflasi terhadap tingkat keparahannya. Yang pertama, inflasi ringan. Yang kedua, inflasi sedang. Yang ketiga, inflasi berat. Yang keempat, inflasi sangat berat. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama itu demand pull inflation. Yang kedua, cost push inflation. Yang ketiga, bottleneck inflation. Oke, saya akan menjelaskan tentang contoh kasus. Yang pertama itu hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 dan 19 Mei 2020 menyatakan inflasi tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian. Dan yang kedua itu berdasarkan hasil survei indeks perekonomian konsumsi, inflasi pada April 2020 tercatat 0,08%, lebih rendah dari inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 0,1%. Dan yang ketiga itu, inflasi yang rendah ini dipengaruhi oleh adanya permintaan akibat dampaknya COVID-19 sehingga pasokan barang memadai dan lancarnya rantai distribusi. Hal ini tergambar pada dinamika komponen inflasi. Dan yang keempat itu ialah inflasi inti menurun dipengaruhi konsistensi Bank Sentral dalam mengarahkan ekspektasi inflasi sesuai target dan lambatnya permintaan domestik. Selanjutnya yaitu Bank Indonesia sebut inflasi April 2020 rendah karena PSBB. Yang pertama, Badan Pusat Statistik atau BPS telah mengumumkan inflasi di bulan April sebesar 0,8% atau 2,67%. Dan yang kedua itu, jika permintaan akan barang dan jasa rendah, maka tekanan inflasinya juga akan lebih rendah. Dan yang ketiga, jadi ini indikator bahwa inflasinya lebih rendah dari yang kami perkirakan. Karena penanganan dari COVID-19 itu mempengaruhi mobilitas manusia, mempengaruhi juga permintaan barang dan jasa. Dan yang terakhir itu selain itu, hal tersebut juga yang mendasari inflasi pada Ramadan kali ini lebih rendah dari rata-rata historisnya. Oke, selanjutnya ialah pengangguran. Pengangguran di mana seseorang yang belum mendapatkan pekerjaan atau belum diterima di suatu perusahaan atau golongan seseorang yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Dan selanjutnya faktor penyebab pengangguran. Jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan tidak seimbang. Saat ini memang banyak sekali lulusan sarjana dan magister ataupun lulusan SMA atau SMK yang bisa dibilang berpengalaman, namun kurangnya lowongan pekerjaan yang tersedia yang membuat banyaknya pengangguran di Indonesia. Dan yang kedua itu kemajuan teknologi. Saat ini sudah banyak pabrik yang hanya membutuhkan sedikit tenaga kerja karena kebanyakan posisi yang sudah diambil oleh robot. Dan yang ketiga itu keterampilan dan pengalaman pemohon tidak sesuai kriteria setiap perusahaan atau belum ada skillnya. Saya akan menjelaskan tentang kelanjutan dari pengangguran. Dampak pengangguran. Dampak pengangguran itu dibagi jadi dua, yaitu dampak pengangguran bagi perekonomian negara dan
Dampak pengangguran bagi masyarakat. Dampak pengangguran bagi perekonomian negara yaitu penurunan pendapatan rata-rata penduduk per kapita. Yang kedua, penurunan penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Yang ketiga, meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah dan menambah utang negara. Yang kedua, dampak pengangguran bagi masyarakat. Yang pertama, menghilangkan keterampilan seseorang karena kemampuan yang tidak digunakan. Yang kedua, menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial. Yang ketiga, pengangguran adalah beban psikis dan psikologis bagi si pengangguran ataupun keluarga. Dan yang terakhir, dapat memicu terjadinya aksi kriminalitas atau kejahatan. Cara mengatasi pengangguran. Sebenarnya pemerintah sudah melakukan banyak cara untuk mengatasi pengangguran, seperti diperbanyaknya pelatihan pekerjaan dan lain sebagainya. Namun, untuk mengurangi pengangguran tentu saja harus ada pada kesadaran dari diri sendiri. Meskipun seseorang memiliki pengalaman dan keterampilan yang baik, jika dia tidak mempunyai kreatif, maka tentu saja akan sulit bagi negara untuk mengurangi pengangguran. Namun yang jelas, dalam mengurangi pengangguran seharusnya tiap perusahaan lebih memperbesar kesempatan kerja dan tidak membeda-bedakan pencari kerja. Dalam contoh kasus pengangguran, yang pertama, pengangguran di rakyat Indonesia per Februari bertambah 60.000 menjadi 6,88 juta orang. BPS atau Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran hingga Februari 2020 mencapai 6,88 juta orang. Belum sepenuhnya mencakup imbas pandemi corona. Kepala BPS Suharyanto menjelaskan jumlah angkatan kerja pada Februari 2020 mencatat sebanyak 137,91 juta orang, bertambah 1,73 juta orang dibanding Februari 2019. Tingkat pengangguran terbuka pada Februari ini agak flat atau turun tipis menjadi dari 5,01% menjadi 4,95%. Walaupun ada pengurangan pekerja, tetapi juga ada penambahan, ujar Suharyanto dalam konferensi video. Jumlah pengangguran di pekerjaan secara persentase berkurang dari 0,3% menjadi 0,15%. Sementara jumlah pengangguran di pedesaan naik dari 3,45% menjadi 3,55%. Suharyanto menjelaskan penduduk yang bekerja mencatat sebanyak 131,03 juta orang, bertambah 1,67 juta orang dari Februari 2019. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan presentasi terutama berasal dari sektor jasa pendidikan, konstruksi, dan kesehatan. Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terutama pada pertanian, perdagangan, dan jasa lainnya, kata dia. Selama 1 tahun terakhir, presentasi pekerjaan formal juga meningkat sebesar 0,77% menjadi 43,5% atau 56,9 juta orang. Namun, pekerja informal saat ini masih mencapai 74,04 juta orang atau 56,5% total penduduk yang bekerja. Dan ini belum sepenuhnya mencakup dampak pandemi virus corona. Seperti diketahui, kasus pertama virus corona di Indonesia baru ditemukan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Sementara perbatasan sosial berskala besar pertama kali ditetapkan di wilayah Jakarta dan menyusul wilayah lainnya pada April. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya
memprediksi jumlah pengangguran di Indonesia akan melonjak jika pandemi corona tidak diatasi dengan cepat. Pengangguran yang selama ini menurun dalam waktu 5 tahun terakhir akan mengalami kenaikan. Jika skalanya berat bertambah 2,9 juta orang dan jika lebih berat bisa 5,2 juta orang, ujar Sri Mulyani. Jadi kesimpulannya adalah inflasi merupakan suatu proses dalam tingkat harga yang meningkat secara terus-menerus setiap tahunnya. Nah, hal ini menyebabkan semakin tinggi tingkat harga pada jumlah yang diminta, maka semakin rendah pula atau sedikit pula orang yang akan mau membeli. Hal ini sama dengan hukum permintaan yang dimana jika barang naik, maka jumlah barang yang akan diminta akan semakin turun. Nah, yang kedua itu tentang pengangguran. Pengangguran itu apa sih? Pengangguran itu adalah orang-orang yang belum bekerja sama sekali ataupun orang-orang yang ingin mencari pekerjaan. Nah, sekian dari penjelasan saya dari kelompok 11 atas nama Nia Pasca Indriani dan juga teman saya Intan Lydia Sari dan Felix Tirtawijaya mengucapkan terima kasih.